itu jangan diceritakan, ngerasani. Pokoknya sing elek ya guys itu. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan adalah zikruka akhaka bima yakrahu, yang dinamakan ghibah itu engkau menceritakan tentang seseorang apa yang sekiranya tidak suka. Jadi diceritakan enggak senang. Ya rahasia lah, rahasia sing apik kok sing elek. Tapi umumnya lek ceritanya ke aku bagusnya malah seneng. Wah, sampai tahajud malah di papi. Aku krungu. Aku emang seneng ya, malah seneng. Sering-sering orang nyeritain, wah sampai tahajud luar biasa. Dia suka ucul. Wah, aku juga ngomong malah ucul, malah seneng. Bukan enggak seneng, wah ini gawat ya. Itu ujub ya. Riya itu aslinya. Riya itu kita tahajud di rumah, riya. Enggak ada yang tahu. Bangsa cerita bojone kita perlu malah rasa senang. Cerita suatu kok lah, ini riya. Riya ini menyusul belakangan. Enggak oleh itu. Jadi orang itu kalau kita mendengar uang bisik-bisik menceritakan kebaikan kita, kelebihan kita, nanti dewasa siap nanti. Wah, pakai uang suki, tapi dermawan banget. Kayak aku yang sebab Pak Arsad sing ngundang masjid kono kabeh Pak Arsad. Wah, aku lah. Itu mesti ada rasa senang ya. Nang nangis cepat itu. Nanti pahala kita muncul nanti. Itu bahaya namanya riya atau ujub. Ya repot ya. Repot. Tak macam. Akhir-akhir itu kebaikan yang diceritakan senang. Gitu. Tak cilik kakian. Kontinu. Kita dua gitu. Mereka lanjutannya kita tidak sholat terus semua kita lainnya saja. Maka bab sholat tentunya agak kita kurang teliti, aku besok saja. Itu yang ke berapa tadi, masalah ngerasani. Dan ngerasani yang boleh itu yang seperti apa? Oh, disampaikan kurang, sudah besok keluarnya. Moga-moga besok ya lali. Istighfar lagi. Yang keempat, wa inda khitami jamil a'mali, membaca istighfar itu diperbanyak ketika selesai melakukan amal ibadah. Jadi selesai melakukan ibadah apa saja harus membaca istighfar yang banyak. Ya piping telu ya kowes, walaupun itu dianggap tidak banyak ya 3 kali tidak apa-apa. Kenapa demikian? Faqad ajma'al arifuna ala istighfabi khilali jami' amal bi istighfar wa fil hadis annahu kana kanjeng Nabi yastaghfiru akibat maktudah sama-sama. Kanjeng Nabi itu dan suatu hadis beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali setiap habis sholat maktubah. Jadi kanjeng Nabi itu setiap selesai sholat wajib mesti istighfar 3 kali. Mesti istighfar 3 kali. Dari situ para ulama menyimpulkan oleh mono amal apa saja sing apik setelah dilakukan itu membaca istighfar minimal 3 kali. Habis membaca Quran istighfar 3 kali. Nyapa masalahnya? Jangan-jangan tadi pas sholatnya itu kok kurang khusyuk, ya kecepatan, itu jaga-jaga. Tak baca Quran mau coba kecepatan atau tadi kurang pas itu istighfar. Jadi setelah ibadah, bahkan poso sunnah setelah buko ya, tidak sebelum buko nanti malah habis buko mawon istighfar. Jaga-jaga ini pas poso itu ada seorang pasek, karena puasa kan 12 jam ya, 12 jam ya. Itu kan kemungkinan tuh ngerasa wong menyelatu atau muring-muring ngomel kan yang ada ya, ada. Apalagi ibu yang masih punya anak kecil itu, mesti nggak sabar ya. Dan nanti habis puasa minimal membaca istighfar 3 kali dan buku tasak dulunya buku sebelum atau setelah membaca Allah mereka sungguh dengan aman pun. Jadi harus ada istighfarnya setelah berbuka atau sebelumnya 3 kali. Jaga-jaga puasa tadi kok ada kurang beresnya, insya Allah istighfar Gusti Allah memaklumi. Mungkin terus satu poso kok ini klerune nek kata pae Gusti Allah ya bijaksana. Jadi kalau kembali ke hadis ini kan yang Nabi kalau habis sholat belum ya, habis sholat itu mempunyai istighfar 3 kali. Itu pada dasarnya bukan istighfar untuk menghapus, minta dihapuskan dosa-dosa yang lain, bukan. Istighfar untuk sholat.
Jadi istighfar 3 kali itu sebetulnya fungsinya hanya untuk istighfar setelah pas sholatnya. Jangan-jangan sholat tadi gak beres ya, maka istighfar 3 kali. Kenyang ingatan. Adapun dosa yang lain kupas tunggu mawon. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunubana ummahatina. Banyak ya. Imam pasti kalau tunggu pasti ada istighfarnya. Rabbana fir lana wa walidi warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa ikhwana sabili iman. Jadi kalau kita membaca istighfar 3 kali setelah sholat itu hanya istighfar untuk dosanya, kesalahan salat. Tetapi istighfar yang untuk dosa-dosa yang lain kupas tunggu. Ujul lali minta jaluk ngapura ke Gusti Allah. Setiap imam itu pasti lebih dungu ada istighfarnya. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunubana ummatina masyaalina. Rabbana fir lana wa ikhwatina fil iman. Mesti tak rungokne tapi pasti ada istighfarnya. Ada. Jadi jalali kalau istighfar untuk kesalahan sehari-hari itu lewat tunggu ma'un. Lebih konsentrasi biasanya. Kalau istighfar setelah sholat itu istighfarnya salat. Atau kita menambah istighfar yang lain seperti tadi 10 kali habis maghrib, 10 kali habis subuh, sabare imam selesai. Jadi kita istighfar sendiri. Jadi sudah salam, sudah selesai semua. Sebelum sholat sunnah kita istighfar 10 kali paling tidak. Pakai sholat sunnah. Sholat sendiri pun demikian. Seringkali terjadi orang itu para kesusu sholat di rumah. Saya punya begitu ya dulu karena apa ya, si kiri ya. Kepingin sholat ba'diyah itu habis salam sholat zuhur katakanlah. Kok langsung sholat sunnah? Ternyata tidak boleh. Jadi orang itu kalau habis salam sholat wajib tidak boleh langsung sholat sunnah. Harus minimal istighfar 3 kali minimal. Atau salaman ke koncone pas jamaah. Ada pemisahnya. Jadi kita salaman ke orang itu gunanya pemisahnya antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi nyapor bersolat kok salaman ke bid'ah keke. Ya itu besok saya jelaskan ya. Masalah itu panjang ceritanya. Jadi salaman setelah sholat itu. Tapi salah satu fungsinya sebenarnya adalah kita kesusu habis maghrib wiridan gak sempat, istighfar gak sempat, ya salaman koncone langsung sholat sunnah atau pelencing ngalih gak apa-apa. Minimal salaman pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kita gak salaman, gak istighfar, gak apa-apa, pokoknya langsung habis assalamualaikum, kok gantinya sholat ba'diyah. Kanjeng Nabi melarang. Dulu ceritakan di Masjid Nabawi itu Sayyidina Umar melarang, kan istighfar saya apa? Zikir dulu. Berzikir, laki sholat sunnah ba'diyah. Kata Kanjeng Nabi, Umar benar Umar. Setelah kita telusuri ternyata tidak boleh menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Harus ada hal-hal lain, berzikir, membaca Quran. Yang paling puwena nek wong nahliyin ku salaman ya. Benar itu. Benar nek salaman. Tidak akan mungkin salaman agak sholat tidak mungkin. Jadi tandanya salaman itu sholatnya sudah selesai. Kanjeng Nabi habis sholat tidak salaman, tetapi putar balik menghadap jamaah. Kadang-kadang menghadap ke kanan, lagi berzikir. Itu masalahnya kan jamaahnya banyak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat imam di Masjid Nabawi, wong sak Madinah jadi makmumnya semua. Masjid cuman biar kan nggak pada enek. Yang jauh-jauh ada masjid, tapi orang sekitar kota Madinah itu ya sholatnya menjadi makmumnya Kanjeng Nabi. Soko sih gak pingin. Begitu aja. Lalu Kanjeng Nabi tidak menghadap balik arah, orang dari sana itu dikira sholatnya belum selesai karena tidak ada pengeras suara. Jadi Kanjeng Nabi itu memberi tanda bahwa sholat wis bar, beliau putar arah menghadap sana. Oh Kanjeng Nabi balik, orang salam. Kan nggak perlu salah masalahnya. Kanjeng Nabi sudah memutar arah, laki yang barisan paling sana baru salam. Jadi tanda itu